Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anete Wahyuni, NIM T 2019-4122. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah reaksi terhadap keabstrakan dan kedunialainan dari filsafat idealisme. Yang dimaksud kedunialainan yaitu realisme merupakan lawan dari filsafat idealisme. Titik tolak atau pokok keputusan realisme adalah bahwa objek-objek yang ditangkap oleh panca indera muncul dalam bentuk apa adanya. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas, meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme di pihak lain. Realisme mempunyai pandangan bahwa objek-objek indera adalah real atau nyata dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Dalam filsafat pendidikan, realisme mendefinisikan dirinya sebagai aliran filsafat pendidikan dengan basis dasar 3 kategori. Yang pertama yaitu konsepsi metafisika, yang kedua konsepsi epistemologi, dan yang ketiga aksiologi realisme. Yang pertama yaitu konsepsi metafisika. Dalam konsepsi metafisika ini, realisme mempunyai pandangan bahwa realitas itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya objektif, tersusun atas materi dan bentuk berdasarkan hukum alam. Sesuatu yang objektif adalah sesuatu yang berada di luar kesadaran manusia, seperti keberadaan benda-benda, misalnya meja, kursi, dan lain sebagainya. Sehingga realisme menyatakan bahwa benda-benda itulah yang pertama hadir tanpa harus diketahui oleh kesadaran kita atau tanpa sepengetahuan kita. Yang kedua yaitu konsepsi epistemologi. Dalam konsepsi epistemologi ini, aliran realisme menyatakan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh lewat sensasi dan abstraksi. Sensasi dalam hal ini adalah digunakannya panca indera manusia untuk menemukan pengetahuan bagi dirinya. Melalui panca indera ini, manusia dapat menangkap berbagai macam objek yang nyata di luar dirinya, dan kemudian dilanjutkan dengan proses abstraksi, yaitu proses pengambilan kesan-kesan umum, sehingga kesan ini kemudian disimpan dalam kesadaran seseorang. Yang ketiga yaitu aksiologi realisme. Aspek aksiologi banyak berkaitan dengan bidang nilai. Dalam kaitan dengan nilai, pandangan realisme menyatakan bahwa nilai bersifat abadi, absolut, tetapi mengikuti hukum alam yang berlaku. Melalui konsep nilainya tersebut, kelompok realis juga menyatakan bahwa mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah pada intinya adalah untuk menerangkan realitas objek dunia, sehingga studi-studi di sekolah atau pembelajaran di sekolah lebih banyak didasarkan pada kajian-kajian ilmu kealaman atau sains. Hubungan aliran realisme dengan pendidikan. Pendidikan dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke bahwa akal pikiran jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa, seperti ruang kosong tak ubahnya kertas putih yang kemudian menerima impresi atau kesan dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dan dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap diidentikan sebagai upaya pelaksanaan psikologi behaviorisme ke dalam ruang pengajaran. Pada ujung pendidikan, realisme memiliki proyeksi ketika manusia akan dibentuk untuk hidup dalam nilai-nilai yang telah menjadi akal sehat, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Sisi buruk pendidikan model ini kemudian cenderung lebih banyak dikendalikan oleh skeptisisme
positivistik ketika mereka dalam hal apapun akan meminta bukti dalam bentuk-bentuk yang bisa didemonstrasikan secara indrawi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alia Fahrial Anwar, T 2019-4151. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum, mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Yang kedua, Johann Amos Comenius. Johann Amos Comenius merupakan pemikiran pendidikan. Dia mengemukakan bahwa semua manusia harus berusaha untuk mencapai 2 tujuan. Pertama, keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi. Kedua, keadaan dan kehidupan dunia yang sejahtera dan damai. Yang ketiga, William McCagin, seorang pengikut Aristoteles, dan Thomas Aquinas yang berakar pada metafisika dan epistemologi. Membicarakan pula natural dan supernatural. Tujuan pendidikan adalah keselamatan atau kebahagiaan jasmani dan rohani, sekaligus anak yang lahir pada dasarnya rohaninya dalam keadaan baik, penuh rahmat, diisi dengan nilai-nilai ketuhanan. Anak akan menerima kebaikan dan menjauhi kejahatan, bukan hanya karena perintah akal, melainkan juga karena perintah Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lumatul Yaisah, NIM T 2019-4149. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh realisme yang akan dilanjutkan oleh saya. Francis Bacon. Induksi melibatkan kumpulan-kumpulan data tentang filsafat, tapi itu bukanlah hanya sebuah katalog nomor. Data harus diuji dan di mana perbedaan-perbedaan tersebut itu harus didapat. Jika metode induksi bisa berkembang dengan baik dan diaplikasikan dengan secara teliti. Tokoh John Locke dalam pendidikan seperti yang diekspresikan dalam buku. Beberapa pemikiran mengenai pendidikan tidaklah teoritis, sebagaimana hanya spekulasinya. Dalam epistemologi, mereka merupakan gagasan-gagasan praktis tentang kelakuan, kemalasan, penghargaan, dan hukuman. Tokoh selanjutnya yaitu tokoh Galileo, adalah seseorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besarnya revolusi ilmiah. Tokoh selanjutnya yaitu David Hume, adalah filsafat Skotlandia, ekonom, dan sejarawan. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur yang paling penting dalam filosofi Barat dan pencerahan Skotlandia. Walaupun kebanyakan ketertarikan karya berpusat pada tulisan filosofi, sebagaimana sejarawanlah dia mendapat pengakuan dan penghormatan yang sangat besar. Tokoh yang terakhir yaitu John Stuart Mill, berpikir positivisme atau scientisme, pendiri dari sekaligus tokoh terpenting dari aliran tersebut.